Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah turunkan sebagian kuasanya ke tangan seorang hamba, atas itu Allah bermaksud menguji si hamba tersebut dan sekaligus juga untuk menguji semua orang-orang yang Allah dekatkan kepada dirinya. Allah ingin melihat dengan kuasa yang sedikit itu, apakah si hamba tetap tawadu atau malah sebaliknya, yaitu menjadi lupa diri dan arogan lagi tamak. Kemudian, apakah orang-orang yang Allah letakkan di bawah kuasa yang sedikit itu ridho atas ketetapan Allah tersebut, ataukah justru mendengkinya atau menuhankan si hamba yang dicoba dengan kuasa di tangannya yang sedikit itu? Nawaitu yang mendasari sebuah kursi kepemimpinan adalah fundament yang sangat menentukan kokohnya silaturahim antara hamba di dalam kancah kepemimpinan dan keterpimpinan, baik pada kaum terdahulu maupun tatanan umat di era akhir zaman ini. Dua ungkapan yang umum kita dapati dari seorang ulul amri adalah, ungkapan yang pertama, tidaklah saya menduduki jabatan ini melainkan karena saya ditunjuk sebagai ulul amri oleh otoritas kuasa dan atau oleh orang banyak. Kemudian ungkapan yang kedua, semua orang mengetahui bahwa hanya saya satu-satunya orang yang layak dijadikan sebagai ulul amri, karena itulah saya menduduki jabatan ini. Dari sudut pandang kita selaku sesama manusia, dua ungkapan tersebut sah-sah saja. Namun dari sudut pandang ilahiyah, ungkapan yang demikian tidaklah mencerminkan penerimaan yang tulus atas amanah yang menyertai kehendak dan ketetapan takdir Allah atas diturunkannya sebagian kuasanya ke tangan hambanya sebagai ulil amri. Ungkapan ini lebih mengesankan egoisme yang disembunyikan ketimbang amanah sebagai seorang ulil amri. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzidu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Surah Ali Imran ayat 26. Ayat ini dengan tegas dan lugas menjelaskan bahwa apapun kekuasaan sampai dan berada di tangan manusia adalah atas pemberian Allah dan atas kehendaknya. Begitupun ketika kekuasaan itu diambil dari manusia tersebut, Allah lah yang mencabutnya. Jadi ketika seorang ulil amri hanya berpegang kepada ungkapan bahwa saya ditunjuk sebagai pemimpin oleh otoritas kuasa atau oleh orang banyak, atau saya satu-satunya orang yang layak dijadikan pemimpin, jelas ungkapan ini adalah terlepas dan terputus dari ayat tersebut. Dan itu artinya terlepaslah pula jaminan keselamatan dari Allah Azza wa Jalla atas kepemimpinannya, sehingga pintu dan jalan setan untuk andil merusak amanah kepemimpinannya akan terbuka dengan lebar. Maka dari itu terjawablah sudah, mengapa semakin kesini kepemimpinan yang amanah semakin langka kita dapati, dan terjawab pula mengapa wajib seorang ulil amri itu adalah seorang muslim yang berilmu agama Islam dengan baik, taat dan bertakwa. Namun dalam perkara ini hikmah terbesarnya bukanlah terletak pada figur ulil amrinya, tetapi hikmah terbesarnya justru terletak pada kalangan manusia yang dipimpin, yang disebut dengan banyak sebutan, mulai dari sebutan anak, warga, bawahan, penduduk, hingga rakyat.
dan sebutan-sebutan ini lebih identik kepada pangkat kehambaan. Ketahuilah, hamba adalah perlambang dan bukti nyata dan terbesar akan eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun manusia itu, siapapun dia, adalah sama di hadapan Allah. Semua adalah hambanya. Firman Allah yang artinya, Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang Maha mengkaruniakan keamanan, yang Maha memelihara, yang Maha perkasa, yang Maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Surah Al-Hashr ayat 23. Jadi sosok ulil amri dari kalangan hamba itu adalah cobaan bagi hamba yang Allah tunjuk sebagai pimpinan. Kemudian eksistensi dirinya sekaligus juga sebagai cobaan buat hamba-hamba yang di bawah kepemimpinannya. Pendek kata, ini adalah kancah cobaan yang Allah takdirkan. Maka mawas dirilah kamu, karena sedikit sekali yang lolos dan selamat dari kancah cobaan tersebut. Asbab di kancah cobaan ini Allah uji para ulil amri itu dengan kelebihan, namun banyak yang justru jadi lupa diri, dan Allah uji sebagian orang-orang yang dipimpinnya dengan kekurangan, namun justru banyak yang jatuh dalam kesyirikan dengan mempertuhankan ulil amrinya. Sudah terlalu banyak manusia selaku ulil amri dan umat yang berakhir celaka dan binasa. Maka seharusnya sebagai ulil amri dan juga umat, pastikan memposisikan diri bersesuaian dengan kehendak baik Allah, yaitu tetap berdiri selaku hamba Allah, saling melayani satu sama lain. Ulil amri melayani umatnya, dan umat melayani ulil amrinya. Pastikan tidak ada yang melampaui batasan ini. Ulil amri memegang kuasa yang Allah cobakan untuk melayani, bukan menguasai, apalagi arogansi. Dan umat mendapatkan ayaman dari Allah perantara si ulil amri dan tidak menuntut untuk dilebihkan dari yang lain. Taatilah ulil amri sebatas urusan duniawi saja. Adapun masalah ibadah, maka semua persoalan haruslah didasarkan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dan sadarilah pula bahwa hubungan ulil amri dan umat ini hanya cobaan dari Allah, hanya cobaan. Inilah batasan-batasan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.